Jelas lagi. Telepon nggak bisa. Pak Regar? Pak Regar ngapain di sini sendirian? Lagi mikirin Bu Sinta ya? No, Prince. Saya nggak mikirin Bu Sinta. Saya mikirin Maura, Prince. Dia belum pulang-pulang sampai sekarang, Prince. Dia kan perempuan, saya khawatir aja sama Maura. Kalau nggak ada nyariin, tapi kalau ada ribut terus. Ya saya khawatir sama dia, Prince. Selain dia satu perempuan, dan dia yang ngumpetin Tristan entah di mana rimbanya, Prince. Saya takut aja nanti kalau cuman berduaan, ada yang lewat, ada setan lewat, nanti kebablasan. Sebentar ya Pak Regar. Yes. Selamat malam. Halo Pangeran. Ini gue Tristan. Tristan. Sorry gue ganggu malam-malam. Gue cuma mau bilang ke lu kalau Maura nggak bisa pulang malam ini karena dia tiba-tiba demam. Tapi lo gak usah khawatir. Di sini udah ada suster dan barusan gue udah nelpon dokter buat nanganin Maura langsung di sini. Tan, dan lo belum mau ngasih tahu ke kita lokasi lo ada di mana sekarang? Sorry Ren, gue belum bisa kasih tahu. Maura udah banyak berkorban buat gue. Dan kali ini gue gak mau ngecewain dia. Sepertinya ibu ini kecapean. Jadi sebaiknya aktivitasnya dikurangin dulu ya Bu ya. Nanti saya buatkan resep vitamin untuk diminum. Makasih dokter. Sebenarnya sih aku capek Tristan. Tapi karena ini yang aku mau jadi capeknya hilang. Karena aku seneng banget ngejalanin ini. Dan aku akan kayak gini sampai kamu bisa sembuh. Sus, nanti tolong dibantu untuk menebuskan resepnya ya. Iya dok. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya dokter, terima kasih. Makasih dok. Mari saya antar dok. Iya tolong sus. Kenapa kamu harus maksain diri kamu buat ngelakuin semua ini, Maura? Sekarang lihat akibatnya. Kamu kecapean. Kondisi kamu drop. Sementara semua yang kamu lakuin ini hanya sia-sia. Karena aku nggak bisa buka hati aku buat kamu, Maura. Ya udah, kamu istirahat ya. Tristan.
Gue bener-bener kangen banget masa-masa dulu pacaran sama Tristan. Pas semuanya masih baik-baik aja. I really, really, really miss you so much, Tristan. Aku rasanya pengen telepon kamu sekarang dan bilang itu semua ke kamu. Tapi kayaknya nggak mungkin kamu angkat telepon aku deh. Apa aku telepon aja kali ya? Mungkin aja sekarang dia angkat. Still the same. Dia nggak angkat telepon aku. Kenapa ya? Tristan jadi berubah semenjak kenal sama Maura. Sorry Mel, aku lagi nggak bisa angkat telepon kamu sekarang. Maura lagi demam. I should take care of her. Emang harus banget ya? Dia bilang ke gue kalau misalnya dia nggak bisa angkat telepon gue karena lagi jagain Maura yang lagi demam. Dia nggak mikirin perasaan gue apa? Gak usah nunggu lama-lama. Kita tunangan bareng sama Putri dan Pangeran aja ya. Comel. Miss Comel, gak ada kata terlambat buat kamu. Tenang, lamaran saya gak ada expirednya kok. Tapi sebaiknya, kamu jangan ngajakin saya tunangan pas kamu lagi bete. Udah, kamu tenang aja, saya pasti bakal ngelamar kamu kok. Ya, Miss Comel Valero. Dasar comel. Saya juga gak mau kali. Saya cuma dijadiin pelampiasan, pelarian karena kamu lagi sakit hati. Karena saya yakin banget, suatu saat saya pasti bisa bikin kamu benar-benar jatuh cinta sama saya. Saya yakin. Mi, hei. Mimi sampai kapan sih, Mi? Gelisah terus mikirin Putri sama Lisa? Mimi minta maaf ya, Pi ya. Mimi gangguin Pipi tidur ya. Mimi tuh nggak bisa tidur karena mikirin Putri sama Lisa. Ya udah, Mimi janji nggak akan ganggu tidurnya Pipi. Bobo Gi. Kalau Putri sudah sepenuhnya bisa menerima Lisa, kira-kira rasa sayang dia ke aku jadi berkurang nggak ya? Tidur Pipi. Mi? Tuh kan, Mimi belum tidur. Kayaknya Pipi punya ide deh, supaya Mimi gak gelisah lagi.
Pipi ngajakin Mimi ke sini cuma untuk tidur. Habisnya kalau di rumah, Mimi itu mikirin Putri, Lisa. Kan nggak apa-apa kita sekali-sekali killing time. Kita staycation di sini. Hei, kamu lihat itu pemandangannya. Ini presiden suite terbaik loh, Mi. Itu kamu lihat. Bagus banget. Seandainya Putri ada di sini ya, Pi. Putri pasti seneng banget. Karena Putri kan seneng banget lihat City Light. Aku pikir dengan ngajak Mimi nginep di sini dan kasih lihat Mimi pemandangan City Light, Mimi jadi bisa lupa sama Putri. Ternyata pemandangan ini malah bikin ingetin Mimi sama Putri. Tante Lisa tidurnya pules banget. Kalau gue pindah posisi, bisa-bisa dia kebangun lagi. Pegel sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting Tante Lisa tidurnya nyenyak. Maaf kalau aku sering kali acuh sama Tante. Aku juga belum bisa panggil Tante dengan sebutan Mama. Aku bener-bener masih berusaha buat nerima semuanya, Tante. Biar bagaimanapun, Tante adalah ibu yang udah melahirkan aku. Tanpa Tante, aku gak mungkin ada di dunia ini. Semoga suatu saat nanti, aku bisa membalas semua itu dengan cinta. Layaknya rasa cinta seorang anak terhadap ibunya. Semoga rasa cintaku untuk Tante bisa tumbuh seiring berjalannya waktu.